Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita kembali dalam halaqat ilmu hadis. Sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang fenomena pemalsuan hadis dan juga fenomena usaha daripada ulama dalam membuat kaidah-kaidah untuk mengambil hadis. Artinya apa? Artinya selain kitab-kitab riwayah atau kitab-kitab yang sudah kita pernah sebutkan, artinya ada zaman di mana hadis itu dikumpulkan dari suhuf menjadi sebuah mudawan, kitab. Kemudian setelah itu ditertibkan lagi menjadi sebuah musannaf, artinya sesuai dengan bab-bab tertentu. Kemudian dirincikan lagi, dikhususkan, yaitu kitab khusus hadis-hadis Nabi saja, marfu saja, seperti Al-Masanid. Kemudian juga dikhususkan hadis-hadis yang sahih saja, seperti yang kita ketemukan dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Nah, kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab riwayah. Kitab-kitab yang tidak banyak membicarakan tentang kaidah-kaidah periwayatan ilmu hadis. Artinya hanya menyebutkan sanad-sanad dari mana hadis ini dinukilkan. Siapa orang-orangnya, kemudian lafadznya yang seperti apa, lafadz hadis dengan sanadnya saja. Ini dinamakan kitab riwayah. Kitab riwayah artinya yaitu sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis yang ditulis oleh penulisnya atau musannifnya dan menuliskan disertakan dengan sanadnya sendiri yang muttasil atau bersambung sampai dengan Rasulullah SAW. Itu namanya kitab riwayah atau kutubur riwayah. Dalam kitab-kitab riwayah ini sangat sedikit sekali dalam menjelaskan kaidah-kaidah ilmu hadis. Atau mungkin ada beberapa kitab-kitab yang menjelaskan kaidah-kaidah tapi terpencar. Setelah melihat fenomena pemalsuan hadis, fenomena banyaknya hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis yang lemah, tidak mencukupi syarat penerimaan hadis atau syarat hadis-hadis makbul, kemudian para ulama mulai berinisiatif untuk membuat kaidah-kaidah yang mana kalau tanpa mencukupi syarat-syarat dan kaidah ini maka hadis tidak pernah diterima. Salah satunya yaitu hadis itu harus muttasil isnad atau harus bersambung, artinya rawi dengan rawi yang di atasnya, atau seorang rawi ketika mengambil dari gurunya dia harus mengatakan haddatsana contohnya, atau harus mengatakan akhbarona contohnya, atau harus mengatakan anba'ana, akhbarona, atau sami'atu. Lafaz-lafaz ini lah yang menunjukkan bahwa rupanya ada ittisal sanad atau bersambungnya sanad. Nah, ini salah satu kaidah. Kaidah yang lain contohnya seperti ketika mengambil hadis rawinya harus adal atau rawinya harus memiliki sifat yang menunjukkan bahwasanya dia itu seorang muslim yang bertakwa. Artinya malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Itu namanya adalah. Dan ini sebuah kaidah dan syarat yang sangat penting sekali dalam penerimaan hadis. Jika rawi yang tidak memiliki sifat demikian, maka bisa dikategorikan hadisnya tidak diterima atau hadisnya dhaif. Namun pembahasan penerimaan hadis dhaif atau tidak, pengamalannya atau tidak, itu pembahasan tersendiri ya, perlu waktu tersendiri dan pembahasannya lumayan panjang. Ada beberapa syarat-syarat tertentu. Tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika para ulama membuat kaidah-kaidah seperti ini, adamul syudzuz atau adamul illah dan lain sebagainya, mereka mulai mempelajari biografi atau sisi kehidupan rawi atau orang yang menukilkan, membawa hadis-hadis tersebut. Rawi-rawi ini bisa disebut dengan makhrajul hadis atau tempat di mana keluarnya hadis. Dari merekalah kita mendapatkan hadis. Namun, apakah setiap rawi yang dia mengaku bahwasanya dia itu membawa hadis lantas kita percayai? Tidak. Tentu harus mencukupi syarat dan harus lulus seleksi. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang memindahkan hadis atau orang-orang yang membawa hadis ini, para ulama
tuliskan. Para ulama pelajari, ditulis, dibukukan dalam kitab-kitab yang dikenal dengan namanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab ini mulai bermunculan. Kutubur rijal. Bahkan para ulama, para imam, para a'immah, bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sendiri, beliau menuliskan salah satu kaidah tentang hadis dalam kitabnya yang bernama Al-Um. Kitab Al-Um terkenal, masyhur, kitab fikih. Kitab yang sangat mu'tamad. Namun di dalamnya juga Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menyisipkan kaidah penerimaan hadis. Salah satunya beliau menuliskan apa? Menuliskan syarat diterimanya hadis mursal untuk diamalkan, atau syurut al-ihtijaj bil hadits mursal indal Imam Asy-Syafi'i. Memang terdapat perbedaan pendapat antara beberapa mazhab ya. Tapi khusus untuk mazhab Imam Syafi'i, hadis mursal yang mungkin nanti akan kita pelajari itu boleh diamalkan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya mungkin hadis mursal Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhu, itu boleh. Imam Syafi'i pun selain membahas tentang al-ihtijaj bil hadis mursal dalam kitabnya Al-Um, beliau juga membahas tentang apa itu hadis hasan. Di kitabnya yang lain juga, seperti kitab Ar-Risalah, kitab yang dikhususkan untuk usul fikih pun, di situ membahas tentang apa? Membahas tentang kaidah hadis. Yaitu secara khusus membahas hukum meriwayatkan hadis dengan makna. Artinya apa para pemirsa? Artinya bahwa ada inayah atau ada perjuangan para ulama ini dalam menerima hadis. Kemudian beliau tuliskan dalam kitab-kitab mereka sendiri. Kitab yang lain contohnya. Contoh kitab yang lain, kitab yang membahas tentang biografi para rawi, seperti kitab karya Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala, Tarikh Ar-Rijal, atau kitab Imam Ahmad Al-Ilal, atau kitab-kitab yang lain, kitab Al-Imam Ad-Daruqutni, kitab yang lain Imam Bukhari, Fit Tarikh Al-Kabir, dan lain sebagainya. Kitab-kitab ini membahas tentang biografi-biografi para perawi. Mana yang patut diambil, mana yang tidak patut diambil. Bahkan ada Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala membuat kitab khusus bahwasanya ini kitab di dalamnya rawi-rawi thiqah saja, yang dimakan as-thiqat. Ada juga seperti Imam Ibnu Adi rahimahullah ta'ala membuat kitab khusus untuk rawi-rawi yang dhaif saja, yang namanya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Ila akhiri dalika, banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang siapa rawi-rawi yang berhak diambil dan yang tidak berhak diambil. Dari sini kita akan melihat bahwa perjuangan mereka luar biasa, dan kita perlu bersyukur. Kita hanya tinggal belajar saja. Mereka sudah membuat, kita tinggal belajar dan kita tinggal amalkan apa yang telah mereka berikan kepada kita, supaya kita bisa menjadi seorang muslim yang taat dan berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.